orang buta. Kenapa jatuh jurang? Karena tidak bisa membedakan mana jurang, mana yang tidak itu. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Oke, mantap. Bisa kembali pada itu ya. Majahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Betul. Sebentar, Jadi Pak Ustadz, kalau sebentar, saya Pak misalnya buta ya, kalau saya misalnya buta ya, kalau ditanyakan kamu mau, nggak bisa, karena saya tidak melihat cantik apa tidak gitu. Tapi maaf Pak Ustadz, pagi ini aku melihat ini meme ini adem banget ya. Oh, jadi kemarin adem ya. Kemarin agak kurang, sekarang adem nih. Adem sekarang. Habis renang Bunda. Auranya ini banget ya, menyejukkan. Hati-hati Pak Ustadz, hati-hati lagi makan aja Pak Ustadz. Wajah-wajah wanita muslimah, wajah-wajah wanita muslimah itu apalagi sering dibaluti dengan air wudhu, itu adem gitu, teduh gitu ya. Betul. Ayo on cam. Oke, baik, silahkan yang lain jawab dulu. Kenapa murtad? Sebentar bang, saya mau turun bang ya. Makasih Kinor, saya turun Kinor. Jawab dulu pertanyaan Mbak Mim itu. Jawab dulu pertanyaan Mbak Mim. Enggak usah. Kalau kalian sudah jawab semua masalah murtad, ini Pak Ustadz nggak kuat ini melihat aura Mbak Mim ini. Waduh, kuatkan imanmu bang. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini, bukan. Beliau itu udah biasa ke saya. Beliau sudah bosan ngeliat saya selama setahun lebih. Bukan begitu, Mbak. Beda, Mbak ya. Bedakan antara menyayangi dan mencintai. Kalau saya itu cuma menyayangi, urusan cinta ya terserah Mbak itu. Dengan siapa saja boleh gitu. Aduh ya Allah. Saya urusannya mencintai Pak Ustadz. Beda ya. Ya, wallahu a'lam bishawab kalau itu. Enggak tahu saya. Oke, silahkan dilanjut. Kenapa murtad? Kenapa mereka itu bisa murtad? Atau kenapa dia bisa murtad begitu? Tidak beriman. Kenapa dia tidak beriman? Tidak ada iman aja. Jadi iman itu kemelekatan dalam hati, Mbak Mim. Jadi tidak bisa mengubahnya. Itu datang takut dengan kedisiplinan, nggak mau sholat 5 waktu, mau bebas. Begitu pula. Oke, kenapa dia Murtad itu kan ada yang dari Islam ke Kristen, ada yang dari Kristen ke Islam. Enggak, murtad itu cuman kata-kata yang kalau seandainya dia keluar dari Islam itu namanya murtad. Hanya ucapan doang, imannya bukan dalam hati. Jadi hati tidak beriman, imannya itu hanya kata doang. Hanya mulut doang. Naikin Pak Dokter tuh. Gitu menurut saya. Oke, mungkin ada jawaban yang lain? Semua jawaban menimbulkan pertanyaan. Kalau mulutnya iman, ya iman berarti mudah tergoda. Kenapa muslim itu musim itu Ustaz? Musim itu. Salah ya. Oke, ganti. Udah ganti ya. Lanjut. Itu seperti dulu apa itu sih? kalau nggak paham dulu itu kalau enggak ya nggak apa-apa. Dulu itu pemahaman yang lain. Izin ya, dulu itu kalau nggak salah kita tuh ada pernah live, ada dia itu dari muslim murtad karena dia bilang kenapa saya murtad, dia bilang karena dia diperkaos hamil. Oke, mereka kan suka ada hamil duluan. Lalu ini maafnya kita privasi ya namanya ya. Jadi sering dia naik Komal. Terus ketika itu dibilang oleh mbaknya, dia itu sekitar 13 tahun tuh murtad tuh pergi ke gereja gitu. Tapi perlakuan di sana tuh di luar yang dia kira gitu ketika mengajari, ketika waktu buka kitab tuh lebih dari Islam, cuman mereka menutupinya. Iya betul. Setahu saya itu seperti itu. Bahkan ada tangan itu yang meraba pahanya dibilang itu itu sudah tidak aneh karena Yesus menembus dosa-dosanya, padahal itu kedustaan mereka. Iya betul. Setelah itu dia lebih dari Islam kenyataannya itu. Iya, setelah itu
Iya, Sebentar, setelah sebentar. itu dia itu pisah dengan suaminya dan membawa semua anaknya itu masuk Islam lagi gitu. Dia Islam murtad 13 tahun masuk Islam lagi dia. Pokoknya dia minta ampun seia-ianya kepada Allah gitu. Balik lagi dia. Betul sudah, Mbak. Betul, Mbak. Orang Kristen yang ngomong Iya. ngasih tahu Kenapa kepada muslim jadi saya murtad? kalau di Kristen itu Betul, lebih dari umat Islam, di gereja itu sudah halal lagi. Iya betul katanya. Jadi sudah ada penebusan. Karena ada Gitu. penebus dosa. Hanya dia tuh terbuka pikirannya karena sudah melihat sendiri dia sudah pernah murtad. Memintalah ampun seia-ianya dia balik lagi ke Islam. Itu Jadi- boleh kan Pak Ustadz? Boleh kan Pak Ustadz balik lagi dia ke Islam? Boleh kan? Boleh. Iya, jadi begini, yang berdosa itu ya, kalau saya tahu seperti ini. Yang berdosa itu merasa besar dosanya daripada Tuhannya. Makanya kalau kita itu punya dosa jangan merasa besar. Yang besar itu hanyalah Allah yang Maha Besar. Maka di hadapan Allah dosa itu kecil, gitu maksudnya. Siapa marahnya? Berarti Kaub dan Roja ya berarti ya, Pak Ustadz Fikri. Apa? Takutlah terhadap Allah dan jangan berputus asa dari rahmat Allah kayak gitu. Iya, begitu. Jadi kan kita itu kalau punya dosa itu merasa besar dosa itu kan. Jadi Allah itu jadi kecil. Seharusnya dosa itu kecil di hadapan Allah. Jadi Allah mengampuni kita, mengampuni dosa kita. Jadi gak terlihat dalam kalbu kita Allah itu kan seperti itu. Allah Merasa dosanya besar. Seluruh alam semesta berikut isinya semua kecil, yang besar itu cukup Allah. Iya begitu. Kan Maha Besar Allah itu segala-galanya. Tapi besar Apanya tidak Allah menggunakan besar? ukuran. Ya, Apanya besarnya Allah yang itu besar? ukuran. Aduh, mau main filsafat Mim, boleh Mim. Di kamu masih Mim mau main nanya, filsafat, Kok. ayo gas Mim. Puasanya, Buset. kebaikannya, Kenapa dikatakan Kasih kafir Bang sayangnya. Erpi? cinta Allah itu kepada kita lebih besar daripada Kafir itu kan Daripada kata-kata mimin kafir, kepada saya. kata-kata Jadi kafir gini, itu Mim, adalah orang yang menutup cinta Allah diri itu lebih terhadap besar kebenaran kepada Islam. kamu daripada kamu cinta kepada saya kecil. Cinta kamu kepada saya itu lebih kecil. Pertanyaannya apanya Allah yang besar? Kuasanya, kasih sayang Allah itu lebih besar Mim mulai segala-galanya. main-main ya. Udah mau main-main filsafat Mim ini. Salah sama dia itu kah? Oke, kita kasih Pak Laris ya. Ini saya mohon yang duduk di atas itu jangan parkun. Kalau parkun nanti saya kasih turun. Jadi harus interaktif dan teratur. Biar sama-sama kebagian ngomong. Oke. Siap, Komandan. Ada Pak Laris, ada Pak Imam, ada Pak Ahmad di sini. Silahkan dibuka mute-nya. Pertanyaan saya tadi, kenapa Muslim itu bisa jadi murtad? Apa alasannya? Silahkan Sebenarnya berasumsi, bukan alasan, Mbak. Banyak penyebabnya itu ya, dikarenakan mungkin karena keyakinannya atau etikatnya Imannya kecil. untuk mengingkari sifat Allah ya, menolak kebenaran Al-Quran atau menyangkal kebenaran Nabi Muhammad SAW. Juga mungkin bisa juga dari ucapannya ya, ucapannya menghina Allah dan Rasulnya atau ajaran Islam. Mungkin juga serta menyatakan bahwa semua agama sama benarnya gitu. Kalau dari segi fi'liyahnya itu bisa melakukan tindakan syirik ya. Secara Membuang saintisnya mushaf gimana Al-Quran. Pak Ustadz Ahmad, secara saintisnya gitu, secara teknis lapangannya kayak gimana yang terjadi di lapangan? Ya, Kenapa iya, baik bisa yang jadi karena faktor lingkungan bisa jadi ya. yang real aja, Faktor lingkungannya. saintisnya atau yang terjadi di lapangan, kenapa baik yang murtad gitu? Secara saintis aja. Ya banyak tadi sudah saya sebutkan ya. Seringkali karena terbentur masalah ekonomi ada yang Di ngasih situ ini. judulnya rubah. Mu'alaf PS murtad. Di sini ada orang mu'alaf. Nanti saya akan wawancarai orang mu'alaf itu. Saya tahu siapa Ya. yang mu'alaf di sini. Ada ya, Mbak. Nanti kita bisa ada perbandingan ya. Kenapa orang Islam itu bisa murtad dan kenapa non Islam itu bisa mu'alaf. Nanti kita Ada ada perbandingan. ya, Bisa Mbak? saja. Ada Ustaz. Ada, saya tahu itu. Ada misionaris ada juga. Dan kita bisa Saya Gak usah dianggap ngomong dulu misionaris. sebelum aku Bang Erpi gak usah ngomong dulu sebelum aku tanya. Jadi nanti kita bisa melihat
pengakuan dari seorang mu'alaf itu bisa menjadi acuan. Apakah pengakuan dari seorang mu'alaf itu bisa menjadi pengakuan berbanding terbalik kepada orang si murtad tadi? Jadi gini, Ya, monggo bernarasi. jadi begini, kalau berimam kepada Tuhan Yesus harus hilang akal dulu, harus gila dulu. Jadi Bentar gini, Bang Fik, di sini ada seorang mu'alaf. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya tahu siapa yang mu'alaf di sini. Nanti pengakuan, kalau Bang Fik mengatakan demikian, jangan sampai sang mu'alaf ini masuk bukan karena itu, tapi karena hal yang lain. Kan seperti itu. Jadi kenapa saya mengambil kata mu'alaf? Karena murtad di sini tidak ada pastinya ya. Nah, kita bisa mengambil ukuran dari yang mu'alaf tadi. ya, Apa sih? insya Allah tidak ada. Boleh ya boleh ya langsung saya ngomong kepada yang mu'alaf ya Ustadz ya. Boleh. Boleh. Ingin tahu, saya pengen menyimak gitu ya. Saya terharu juga kalau begitu. Silakan lanjut. Oke, halo Bang Ervi, silakan dibuka mute-nya. Kira-kira bersedia nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bersedia. Oke. Saya muslim, udah berapa puluh tahun muslim. Jangan mualaf. Jadi saya perkenalkan ya, Bang Ervi ini salah satu teman di yang sering kami temanin ngeroom, dan beliau adalah seorang mualaf dan karena apa ya saya nggak tahu. Islam. Iya dia mualaf lah, sudah muslim lah ya, cuman sejarahnya gitu. Alhamdulillah itu, alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Wes, saya dibilang kafir nggak apa-apa. Oke, Bang Ervi, saya meminta data sedikit Bang Ervi. Maaf ya Bang Ervi, maaf. Atas dasar apa Bang Ervi itu bisa menjadi seorang muslim? Silakan Bang, berbagi pengalaman Bang. Logis Ya, dan betul. saintis, itu aja. Logis dan masuk akal. Oke, apakah agama sebelumnya tidak masuk akal? Bang Ervi nggak usah di mute, saya pengen interaktif. No comment. Oke, no comment. Artinya dia punya akhlak di situ ya guys. Dia tidak mau menjelek-jelekan sebelumnya. Jadi Bang Ervi, apa yang bisa sedikit detail ya? Saya masuk. Saya Jadi tidak mau beragama mengatakan Islam agama. itu harus punya untuk orang-orang yang berakal sehat, beragama Islam itu. Jadi sejak kapan Bang Ervi berpikir untuk menjadi seorang Muslim? Lama bosku, pencarian itu tidak makan 1 bulan 2 bulan, lama pencarian itu, tidak di satu titik aja. Oke, artinya Bang Ervi punya time yang panjang untuk mengetahui apa sih yang benar. Tidak ujuk-ujuk mendengarkan orang kemudian dia langsung mengikut, tidak seperti itu. Bukankah begitu Bang Ervi? Yes. Oke, Sudah berapa berapa tahun, lama Mbak? pencarian Tanyakan, itu? Mbak. Tanyakan Mbak, sudah berapa tahun ke sekarang dia betul menjadi Oh, lama Karena- banget Pak Ustadz. Lama. Sudah, jangan bilang mualaf Islam saya, mualaf. Oh iya, enggak masalah karena mu'allaf itu adalah rahmat dari Allah ya. Enggak, saya Rahmat Islam. yang luar biasa. Saya Islam. Rahmat yang luar biasa mu'allaf Saya itu. nggak mau dibilang mualaf Islam saya. Bilang Muslim Ustadz, dia nggak mau disebut mualaf. Iya Jadi bilang dulu. Muslim. Boleh, Mbak. Sudah Nggak mau. Iya, Boleh, Bang, saya terlewati. tanya satu Mau. hal. Silahkan. Yang mau bertanya sama dia silahkan. Kita ini, ingat-ingat ya motifnya ya. Kita ingat-ingat motifnya. Habis itu kita ulas kenapa dia jadi murtad. Kan gitu. Silahkan. Iya. Mohon maaf, satu hal saja saya tanya kepada Mas Ervi. Hal apa yang benar-benar Anda ngeh terhadap Islam ini, Bang? Bahas hadis aja lah, nawasorop aja lah. Enggak apa yang benar-benar Anda bisa ngeh terhadap Islam sehingga langsung jadi seorang Muslim. Kayak gini Kang, Tadi sudah dijawab. kayak gini. Izin Bang Ahmad bernarasi tadi sudah dijawab. Saya izin akan mencatat ini ya. izin bernarasi sedikit ya. Ya boleh silahkan. Bernarasi sedikit. Coba aja, semoga jadi acuan semakin menambah keimanan kita. Saat kita mengimani sesuatu itu, carilah dengan sungguh-sungguh. Kebenaran itu cari dengan sungguh-sungguh, jangan katanya dari sumber. Cari.
sampai otakmu tidak bisa lagi berpikir, sampai kakimu tidak bisa lagi melangkah, sampai tidurmu berkurang memikirkan tentang iman itu, keyakinan itu, sampai makanmu tertunda, sampai makanmu tertunda, sampai laparmu tertunda, sampai tidurmu tertunda. Mencari yang sungguh-sungguh kebenaran itu cari, jangan katanya-katanya gitu. Makanya banyak orang ngaku orang Islam tapi Al-Qur'annya berdebu di lemarinya. Hafalan Al-Quran, hayu, insya Allah. Jangan ngaku Islam, Muslim, tapi Al-Qurannya berdebu di lemari. Cari kebenaran itu, analisa ayat per ayatnya gitu. Secara saintis atau logis, buktikan secara ilmiah kebenaran ayat per ayatnya gitu. Jangan katanya diyakini enggak kayak gitu. Islam itu justru pengetahuannya luas. Baik yang kau Islam tapi ayat per ayatnya tidak dianalisa kebenaran tersebut. Cari yang sesungguh-sungguhnya kebenaran itu, jangan katanya dan yakin aja gitu. Mau ke agama apapun cari kebenaran itu gitu. Intinya jangan memponis dan menjudge kayak gitu. Di titik manapun cari kebenaran itu. Di situ insya Allah ada titik temunya gitu. Dan Allah senang bagi orang-orang yang sering bertanya-tanya dan sering mengetuk rahmat Allah gitu. Kenapa bisa begini? Kenapa? Allah senang gitu. Karena kita sedang mengetuk rahmat Allah. Maka beruntunglah orang yang sering bertanya-tanya gitu tentang kekuasaan, kenapa bisa begini gitu. Karena dia sedang mengetuk rahmat Allah. Jangan merasa kita nyaman jadi Islam. Tidak sedikit orang Islam jadi murtad. Kenapa? Cuma belajar dari katanya, tapi tidak mencari kebenaran tersebut. Nah, Al-Quran itu jangan disimpan, dibaca, dikaji, ditelaah. Bukan disimpan di lemari sampai berdebu. Terima kasih. Aduh, jadi panjang lebar ini. Oke, baik, kita ada beberapa poin kita tangkap dari beliau ya. Sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi coba kita sedikit menganalisa ya. Boleh yang lain nanti ikut ngomong semua untuk menganalisa. Saya cuma memberikan bahan dari Bang Erti sebagai seorang yang mualaf tadi. Yang pertama adalah waktu. Poin yang saya tangkap di situ adalah waktu. Artinya apa? Ketika dia start dari keyakinan sebelumnya, dia tetap di situ, tapi pencariannya sampai kemana-mana. Yang mana dia berpikir bahwa ini harus dicari keimanan, ini harus dicari iman yang mana yang benar. Jadi itu adalah masalah waktu. Saya akan bertanya nanti setelah saya memberikan poin ini, bagaimana analisa Anda tentang seorang yang murtad, yang mana orang itu dilahirkan di dalam Islam, tetapi kenapa dia berani keluar? Sedangkan ada orang yang berbondong-bondong masuk dan dia malah keluar. Jadi tadi ada waktu, ini poinnya. Apakah waktu dengan orang yang murtad, apakah orang yang murtad ini mampu, bagaimana caranya menggunakan waktu? Itu nanti pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah belajar. Tadi keterangan dari Bang Epi sebagai seorang mu'alaf, dia menggunakan waktu itu untuk belajar, mencari kebenaran, apa kebenaran yang sebenarnya, entah itu dari kitabnya sendiri maupun kitab orang lain, sehingga dia menemukan kebenaran dari perbandingan tersebut. Pertanyaannya, kenapa si murtad ini tidak menggunakan waktu itu dengan belajar? Jikapun dia harus mencari kebenaran di luar Islam, setidaknya dia menjadikan perbandingan antara kitabnya dan kitab orang lain. Begitu juga yang dilakukan seorang mu'alaf itu. Jadi ada 2 poin yang bisa saya tangkap dari Bang Erwi. Boleh yang lain ngomong, menanggapi bagaimana menurut Anda tentang orang murtad ini? Waktu dan belajar, silahkan. Yang siap aja silahkan ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz Dinar. Masya Allah. Masya Allah Ustaz Erfi.
Ini anak justru tertarik dengan pertanyaan Bunda Mim tadi, kenapa murtad ya? Di situ. Itu Karena mau ya tuh, Kang. Masya Allah. Enggak. Karena mau Ini murtad. sebetulnya dari pertanyaan Bunda Mim itu banyak alasan. Intinya, kenapa seorang muslim itu bisa murtad? Intinya yang ke satu itu lemah akidah dan ilmu agama. Kenapa orang itu bisa murtad? Yang kedua itu ada keraguan atau pemikiran sesat. Kenapa orang bisa murtad? Bisa juga orang bisa murtad itu dari pengaruh lingkungan. Bisa juga dari dendam. Gitu. Kenapa? Kenapa orang bisa murtad itu karena lemah akidah atau ilmu agama? Karena orang itu tidak memahami hakikat keesaan Allah, risalah Nabi dan makna Al-Quran. Kalau orang yang sudah memahami hakikat keesaan Allah dan memahami risalah Nabi dan memahami makna Al-Quran, gak mungkin seorang muslim itu tidak gak mungkin seorang muslim itu jadi murtad. Nah, yang kedua, kenapa seorang muslim bisa murtad? Karena di dalam hatinya itu ada keraguan, meragukan keberadaan Allah, meragukan kebenaran Allah, dan meragukan kenabian Nabi Muhammad. Dikala orang sudah ragu dengan syariat Islam, di situ seorang muslim bisa ke murtad. Monggo segitu aja. Monggo dilanjut, ini yang lain berstatement, monggo. Oke, silakan yang lain. Ada waktu dan belajar. Ada kata waktu dan belajar tadi. Silakan dianalisa menurut Anda kenapa orang itu bisa murtad dengan bahan waktu dan belajar. Di sini nggak bakal mampu jawab, Bim. Karena mereka belum pernah melakukan kemurtadan Iya, itu. makanya saya mengatakan menganalisa. Kenapa tadi saya mengatakan saya meminta judul mu'alaf plus murtad? Karena di sini ada yang mu'alaf. Di awal tadi saya mengatakan dengan pengakuan Bang Ervi bisa saja kita menjadikan bahan, ya kan, sebagai perbandingan dari Bang Ervi ya karena waktu yang sedang mencari, kemudian belajar dari waktu tersebut. Artinya apa? Alasan tadi itu kita bisa menjadi bahan analisa untuk seorang murtad tadi ini. Bisa saja, na'udzubillah, di antara kita bisa saja ada yang murtad. Karena kenapa? Karena waktu dan belajar tadi yang dari bahan dari Bang Ervi yang bisa dijadikan pertimbangan untuk orang yang murtad. Yang pertama, sebelum ke yang lain, kenapa waktu kita hari ini kita habiskan kemana? Kalau memang misalnya kita, taruhlah kita nggak murtad, setidaknya waktu kita terbuang begitu saja. Tetapi ketika waktu itu dijalani, lalu kemudian ujung-ujungnya kita murtad, kan pasti rugi. Iya kan? Terus kemudian ditambah lagi, oh berarti kamu nggak belajar. Sehingga apa? Sehingga iman dan akal sehatmu tetap berjalan dengan baik. Kata belajar lagi tadi, apakah orang harus belajar sepanjang masa? Oh iya, itu bahkan ada hadisnya ya Ustadz ya. Ada hadisnya bahwa utlubul gimana Ustadz saya Ul ilma ilal mahdi, ya, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang Menutup mata. Sampai menutup mata. Iya, ilal lahdi. Jadi kenapa orang bisa murtad? Ini menurut analisa saya antara waktu dan belajar. Karena dia hanya menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang secara internal dia tidak memperbaharui dirinya, tidak terus belajar. Izin menjawab, Bim ya? Iya, boleh. Menjawab sedikit. Aku selesaikan dulu ya, sebentar ya. Dikit lagi ya. Jadi kalau menurut saya, analisa saya tadi sudah bertanya, biar saya menjawab pertanyaan saya, nanti boleh yang lain analisa juga. Jadi menurut saya, kenapa orang bisa murtad? Karena ada dua faktor, internal dan eksternal. Yaitu tadi saya mengacu kepada waktu dan belajar. Secara waktu, kita punya banyak waktu, ya kan? Tetapi apakah waktu itu dibuat bermanfaat atau tidak? Itu tergantung kita. Tergantung kita. Secara internal, saya harus belajar, saya harus mengkokohkan apa yang menjadi keimanan saya dari lahir, kan begitu? Karena akal sehat kita akan bekerja dengan baik di awal sudah balik.
Ketika kita sudah balik, itu kan sudah bekerja, artinya hukum sudah berlaku. Nah, di situ selain hukum sudah berlaku, kita juga punya waktu kita punya waktu juga untuk menguatkan iman tadi ini, karena iman tadi dia tidak stabil ya Ustadz ya. Dia naik turun. Itu. Terus kemudian kalau terbalik misalnya saya menghabiskan waktuku secara internal, tidak dengan belajar, tidak dengan memperbaharui iman, tidak dengan bagaimana menjaga semuanya. Oh jelas itu akan menggerogoti dari dalam. Terus yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah lingkungan tadi. Yang kedua adalah rasa penasaran kita terhadap dunia luar. Mungkin misalnya kita sedang berpendidikan di mana, kan seperti itu. Kita berpendidikan di mana, faktor lingkungan pendidikan kita juga bisa mempengaruhi hal demikian. Yang mana bentengnya ya di diri kita, nggak bisa orang kamu jangan murtad, kamu jangan ini, kamu jangan itu. Silakan Bang Hendra. Izin bernarasi. Ya, sebentar. Bang siapa ini yang mau bernarasi ya? Silakan Pak Yai, silakan. Begini ya. Ini ada Pak di sini saya punya kitab namanya Sulamut Taufik. Itu bisa dilihat halaman 5 di dalam matninya itu kewajiban memelihara setiap orang Islam itu memelihara agamanya gitu. Dan wajib menjaga dari yang bisa merusak agamanya, memurtadkan. Karena di sini halaman 5, halaman 6, halaman 7 ini menjelaskan di sini macam-macam murtad gitu. Macam-macam murtad itu ada 3. Ada murtad fi'liyah, murtad bangsa pekerjaan, ada murtad bangsa qauliyah, perkataannya yang menyebabkan murtad. Ada yang bangsa i'tiqadiyah, keyakinannya. Kalau keyakinannya contohnya di sini ini banyak. Faminal awwal asyakku fillah. Ragu-ragu dengan Allah itu murtad sudah. Ragu-ragu saja. Au fi rasulihi, atau ragu-ragu apa benar Muhammad itu ya diutus Allah gitu. Itu murtad sudah. Di sini saya tidak semuanya ini ya. Awil Quran, atau ragu-ragu dengan Quran. Ini murtad sudah. Macam sekarang banyak itu di komal-komal Al-Quran diragukan. Bahaya ini ya. Awil yaumil akhir, atau meragukan hari kiamat. Ini murtad. Kontennya dari rukun iman dan rukun Islam ya Pak Yai. Bukan hanya itu Mas. Silakan baca, Anda beli seperti ini kitabnya. Ini ya. Sebentar saya sepil ya. Saya sepil dulu. Ini nama begini ya, bentuk tulisannya itu begini. Judul kitabnya silakan cek atau cari di Google. Sulam Taufik. Betul. Iya, di Sulam Taufik itu memang yang disebut murtad itu kan ada murtad ucapan, ada murtad perilaku, seperti rasa meragukan itu masuk ke murtad, meragukan ya. Meragukan itu di Sulam Taufik kita memang dijelaskan ya. Ini tulisannya seperti ini, Matnu Sulamit Taufik. Ini pengarangnya ini ya. Kalau syarahnya yang lebih lengkap di sini ada memang syarah Sulamut Taufik, itu tebal. Itu biasanya kitab kuning. Kalau ini bisa dipelajari karena ini pokok isi dasar atau matni. Matni itu adalah isi pokok dari kitab Sulamut Taufik. Kalau syarah itu namanya penjelasan dari ulama, begitu ya. Nah ini seperti ini kitabnya, itu ya. Ini kalau di Madura ini sudah menjadi makanan anak-anak di sini. Makanan setiap hari ini. Tepuk tangan dulu. Selamat datang di kebenaran gitu ya, begitu ya. Sip. Iya, Mbak Mim, Bunda Mim. Memang sebetulnya dikala simpel aja. Kalau orang yang murtad itu kenapa terjadi orang Muslim itu murtad? Karena salah satunya itu yaitu yang tadi intinya itu lemah iman. Jadi dikala lemah iman itu ada keraguan atau sengaja menolak kebenaran. Itu murtad itu ya. Berbeda dengan mu'alaf. Kalau mu'alaf itu terjadinya karena hidayah Allah. Betul. Karena hidayah Allah yang membuka hati mengenal keesaannya. Seorang jadi mu'alaf itu karena itu dari unsurnya dari hidayah Allah mutlak itu. Betul. Itu hidayah. Gitu. Monggo. Dalam Al-Quran ingat Mas, iya kan? Dalam Al-Quran ingat Anda dalilnya itu kan ada dalam Al-Quran.
Wa may yahdillahu, barang siapa yang Allah memberi hidayah kepada orang itu, yasrah sadrahu lil Islam, maka akan lapang dadanya menerima kebenaran Islam. Dia itu seakan-akan keluar dari kegelapan gitu ya. Langsung enak 100% gitu ya. Berbalik dari 180 derajat gitu ya. Dia plong gitu ya. Berarti ini betul-betul agama, ini betul-betul agama, ini keyakinan yang benar, dan begitu plong dia itu. Jangankan seperti itu, dari tidak masuk thariqah menjadi masuk thariqah, itu sholatnya lain itu. Lebih enak yang sudah masuk gitu, begitu ya. Lanjut dulu. Lebih enak yang sudah masuk. Masya Allah. Iya, host. Ya Allah. Ini kok ada batuk, minum obat dulu. Ini, ada apa ini? Kenapa ini sahabatku ini Ustadz RP ini batuk-batuk ini? Anu Yai. Anu Yai. Oh jadi Ya Allah. yang lebih enak yang sudah masuk Yai daripada yang belum itu Yai. Maksudnya masuk Islam Yai. Ini jangan batuk-batuk dan mendeham. Ini saya bukan tidak paham ya. Aduh ya Allah. Kafa, Iya. jangan masuk. Jadi gini, Jangan masuk host. separuh tapi kafa. Iya Nah, betul. tidak sempurna itu Islamnya. Kenapa orang yang murtad atau yang ateis yang agnostik kita sering memusuhi? Why? Apa? Maksudnya kenapa kok kita memusuhi mereka gitu ya? Ya, tadi dulu saja kita itu diluruskan dulu ya Pak ya. Kenapa kita tidak belajar secara humanis, secara emosional, secara psikologis, pendekatan agar mereka kembali lagi secara kayak baginda Rasulullah, pendekatannya secara baik-baik, secara silaturahmi, secara humanis. Jadi jangan dibikin jangan dibikin kabur. Jadi gimana caranya dia tidak sampai lepas, tapi kita rangkul secara emosional. Iya. Ini Ya saya jawab dulu, saya singkat ya. Silakan Pak Yai. Iya, saya sudah tangkap itu dari pertanyaan itu seperti itu ya. Jadi begini, ada kesempurnaan dalam Islam itu, membenci itu merupakan kesempurnaan iman. Itu namanya benci karena Allah. Jadi di Islam itu boleh benci kepada orang yang Allah benci. Tapi harus cinta kepada orang yang Allah cinta. Perilakunya apa orangnya Pak Yai? Yang dibenci itu, yang dibolehkan menurut ajaran tasawuf itu bukan benci pada orangnya, tapi benci pada sifatnya yang memilih kekafiran atau kejahatan gitu. Sepakat. Begitu ya. Sepakat. Tapi sekarang itu yang banyak itu salah kaprah. Karena benci akidahnya, lalu dia itu tidak seakan-akan menjauh. Itu tidak benar. Benci itu cukup diletakkan dalam hati, jangan diungkapkan di mulut gitu. Tapi kalau mereka menyerang, kalau mereka jual, ya saya beli, kita beli gitu aja. Ya begitu. Lanjut Pak. Asip. Jadi saya pribadi gitu ya. Ini saya pribadi ya. Kebenaran subjektif atau kebenaran menurut diri saya itu ya, pengalaman sendiri. Saya belajar menerapkan secara apa nih, kenapa orang ini bisa begini, contoh di kampung saya atau di lingkungan saya, kenapa bisa gini. Yang saya terapkan tidak memponis dulu, tapi pendekatan secara emosional. Kita ngobrol bareng, ngopi bareng, kenapa bisa gini. Terus adanya apa nih sumbernya, kenapa bisa begini, kita bicarakan. Silaturahim, kita silaturahim terus. Ya jadi saya tidak memusuhi, lebih saya mendekat lagi, kata Rasulullah kan. Hampir banyak orang Quraisy atau kafir-kafir Quraisy masuk Islam karena hambanya Rasulullah, humanisnya Rasulullah, Rahman Rahimnya Rasulullah. Jadi Islam itu harus gimana ya? Jangan teridentitas. Harus kayak gimana sih? Rahman Rahimnya muncul kan. Humble. Iya. Iya betul. Ingat yang diserang Iya. itu jangan orangnya. Yang serang itu jangan orangnya. Ya, karena orang itu tetap ciptaan Allah juga. Karena belum dapat hidayah. Kita benci perilakunya aja. Sahabatku, anak penasaran karena anak baru tahu ya. Anak mau tanya sama antum, dikala antum dapat hidayah dari Allah,
antum itu jadi seorang mu'alaf, berarti dari situ apakah di dalam hati antum, pasti di dalam hati antum itu dengan dengan sekuat apapun antum itu ingin mempelajari Islam itu kayak gimana, mendalami Islam kayak gimana, karena Islam itu apakah masuk ke logika, apakah Islam itu masuknya ke kedamaian, dan Islam kan di Islam itu banyak jawaban atau pertanyaan kan di dalam Islam itu. Nah, pembelajaran di sini makanya ini tertarik dipotong. Nggak kayak gitu. Nah, gimana? Jadi bukan, saya nggak menyalahkan yang lain, kepercayaan yang lain gitu ya. Cuman ada titik sesuatu yang nggak bisa saya utarakan. Ini bisa religius. Oke. Titik kebenaran itu masing-masing pastilah yang namanya mencari itu. Sekalipun seorang Islam yang sejati, saat Anda mencari bakal nemu titik religius itu yang di luar nalar. Oke. Sebentar ya. Saya jawab dulu sedikit ya. Sedikit Mbak Ervi ya. Mbak Ervi, Mas Ervi. Jadi kita itu memang punya toleransi karena Nabi Muhammad itu diutus ke dalam dunia ini dengan membawa agama yang hanif, yang menyelamatkan, ya, bil hanifiyah wassamhah, dan toleransi. Betul itu. Makanya dalam Al-Quran itu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu mencaci maki pada sesembahan Tuhan selain Allah, karena dia nanti itu dia akan mencaci Allah tanpa berdasarkan ilmu. Tidak boleh memang kita. Sepakat. Iya. Tapi begini, itu sudah ada toleransi tegas. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ketika Rasulullah diminta gantian, sekarang nyembah Allah, besok nyembah patung, terus begitu selang-seling Rasulullah enggak mau, begitu ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kami sembah itu. Wala a'budu ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang terakhir, ini yang kita terkadang agak keras gitu ya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang berserta Nabi, ya, sahabat-sahabatnya, asyidda 'alal kuffar, tegas, keras, tegas, tidak kompromi gitu ya, urusan akidah. Asyidda 'alal kuffar, kuffar ini maksudnya orang kafir yang mengganggu. Kalau kafir dimi, ya kan, barang siapa man adani apa ya, zimmiyan faqad adantuhu. Kalau tidak keliru begitu ya. Barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi, maka dia sama dengan menyakiti aku, begitu. Au kamakol gitu ya. Iya. Nah, jadi dalam urusan akidah, sekali lagi Pak, dalam urusan akidah tegas. Bukan berarti keras, mana ada orang kafir dipukul, bukan, tidak seperti itu, tidak. Gitu ya. Dan kafir zimmi tadi itu kafir yang ini ya, yang tidak memberontak gitu ya. Pengalaman saya kayak gini. Iya. Alhamdulillah saya sudah mengajak 6 orang mualaf. Alhamdulillah saya sudah mengajak 6 orang jadi mualaf. Udah jadi mualaf, alhamdulillah, mengajak dengan proses waktu. Alhamdulillah. Amin. Alamin. Tepuk tangan dulu. Semoga menjadi amal yang jariah. Tapi bukan kalau saya nggak Ini amal jariah, Mas. Berarti Anda telah mengangkis itu ya. Nggak mau sebutin agama yang khusus, dan yang kedua menyelamatkan hampir 13 orang yang memurtad, alhamdulillah, dengan metode saya. Kadang tidak sedikit saya dibilang kafir, dibilang jangan ke saya, di sini sudah ada Momodwatinya. Aduh, Momodwati. Izin saya bertanya ini kan ketua mu'allaf versi murtad. Berarti kalau kita memahami dari captionnya ini, mu'allaf versi murtad, saya ada di luar ini, Kiai. Assalamualaikum dulu warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya, terutama pada Kiai. Enggak sadar nyalam ya.
para guruan dan guruwati juga ini semuanya tanpa saya sebut namanya satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa Ada hormat. watinya tuh. Dia kan dua kan mudzakkar muannas itu, Kiai. Seperti yang semalam. Ya, sip. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah itu. Nah, ini sangat menarik ya. Pas ini momen malam hari ini untuk membahas tentang mu'allaf versi murtad. Berarti ini yang dianggap mu'allaf versi murtad, apakah mu'allaf setelah murtadnya atau memang dia dimulai dengan mu'allafnya lalu murtad? Ini yang saya tanyakan dulu. Biar ini ada pemahaman Ya, nanti. Bang Sindiko, itu kenapa tadi kan judulnya cuma murtad. Iya. Nah, semua pada bernarasi, saya mempertanyakan kenapa murtad. Nah, ternyata kita di sini nggak ada orang murtad, jadi kita tidak bisa mendapatkan data yang lebih akurat karena tidak ada pelaku. Berhubung di sini ada yang mualaf. Begini Mbak Mim. Begini ketua, maksudnya yang saya tanyakan ini ketua, bukan kritik, bukan ketua. Kalau mu'allaf versi murtad berarti dia dimulai dengan dari awal sama sekali tidak muslim, kemudian masuk Islam dan di sana terjadi sebuah kemurtadan. Ini kan beda dengan memang dari awal itu muslim lalu dia murtad kembali pada muslim lagi. Enggak, bukan begitu arahannya judulnya. Saya tadi mengarahkan bahwa karena di sini ada seorang mu'alaf, maka kita bisa menganalisa atas dasar apa orang ini murtad. Jadi saya tadi Bang Ervi di sini sebagai pelaku yang baru masuk Muslim Islam. Jadi saya meminta keterangan beliau. Ada 2 poin yang saya tangkap, yaitu waktu dan belajar. Nah, dari 2 poin ini kita bisa mengambil acuan tentang seorang yang murtad ini tadi, waktu dan belajar. Dari waktu dia belajar bagaimana iman yang benar, apa agama yang benar, itu yang dilakukan oleh seorang mu'alaf tadi, Bang Sindiko. Nah, pertanyaannya, kenapa seorang muslim bisa murtad sedangkan dia sudah lahir dari kalangan muslim? Berarti ada waktu dan belajar juga di sini. Apa yang dia pelajari sehingga dia bisa jadi murtad? Begitu maksudnya. Oke. Ini tadi sudah disinggung Pak Mumutwati Yai Nur ya. Kalau cek muannas itu Mumutwati ya. Ini ada 2. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kok jadi Udah jangan ngurus-ngurus itu ya. Jangan ngurus-ngurus itu nanti. Yang ya, murtad agak itu gimana. karena Al-Qur'annya berdebu di lemari, gitu aja, simple. Oh, sudah gini aja, sebentar Bang. Soalnya dalam murtad tersebut itu kan ada 3 versi seperti barusan yang didaukan oleh Kinur itu di Matn Sulam ya. Di San Sulam juga ada, itu di Azkiyah ada, Induk Maman Tasawuf. Insyaallah di Ihya juga lebih lengkap karena saya ada di luar. Ini memang yang paling berbahaya ini ketika murtad itu terlahir dari kolbiyah atau i'tiqadiyah, karena itu selalu diangan-angankan Pak. Tidak diucapkan. Jadi tadi Kenor itu menyebut ada 3 versi, memang ya betul, kolbiyah itu atau i'tiqadiyah. Selalu berangan-angan. Angan-angannya itu yang memang mengacu angan-angannya pada kemurtadan. Lalu kalau secara qauliyah itu secara terang-terangan mengucapkan, contoh saya mau naudzubillah ini. Gimana Kenor? Ini harus dicontohkan atau gimana, Kiai? Contohkan. Salah dicontohkan karena ini penting ini. Contoh misalnya, ini saya tidak percaya kalau itu tidak beranak, saya tidak percaya kalau itu tidak punya Tuhan, saya tidak. Ini kan qauliyah sudah. Itu yang dimaksud qauliyah. Qauliyah itu adalah ucapan. Lalu yang i'tiqadiyah hatinya berangan-angan tanpa diucapkan. Ini kan yang paling bahaya. Yang ketiga fi'liyah atau af'aliyah. Nah, yang af'aliyah ini di hari Minggu misalnya ada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini misalnya kan sesembahan. Oh, saya hari Minggu mau coba ke gereja, langsung saja itu saya ingin mencoba ini kan sudah ini sekaligus double ganda ini. Qauliyah atau secara i'tiqadiyah, qauliyah sekaligus itu dengan af'aliyahnya, itu yang paling berbahaya. Makanya disinggung di bab iqrar itu, dibajuri, saya ada di luar ini Bang ini kalau nggak percaya. Aku dikira saya di rumah. Ada acara di luar ini. Cuman tertarik karena momotnya itu ada 2. Ada di luar. Karena tertarik saya sama Kinur karena bisa
manggil Mumut ada dua ini, wah bahaya ini, bahaya. Bahaya untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Bang Sendiko itu lebih ganteng daripada yang tua tadi, Mbak Min. Yang berjenggot yang tua tadi lebih ganteng Bang Sendiko. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Diko. Nah, Kalau dibandingkan ini, makanya, dengan Bang, Tuhannya yang berjenggot tadi itu Mas Diko yang lebih manis. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Betul. Nah ini Mbak Mim, kalau Ada gambarnya tadi ya. Ada gambarnya tadi ya. Di anu banyak gambarnya di mana di Google. nanti saya turun langsung saya serahkan sama beliau sama Kenor karena memang bidangnya beliau. Cuma intinya Mbak Mim, kalau orang murtad ini Mbak Mim yang tidak pernah disadari Mbak Mim itu ada di Bajuri, kalau nggak salah di Bajuri, di Fathul Qorib ada, di Bajuri ada, itu ada di bab Iqra. Ini ada bacaan gini Mbak Mim. Fa ammal murtadtu fatajibus sholatu alaihi wa qada'uha. Idza ada yang mengatakan uslimah, ada juga yang mengatakan aslamah. Mohon dimiut yang lainnya. Fa ammal murtadu fatajibus sholatu alaihi wa qada'uha idza aslama. Bagi orang yang murtad fatajibus sholatu alaihi, maka mereka dia itu tetap berkewajiban sholat selama murtadnya. Fatajibus sholatu alaihi, dan wa qada'uha idza aslama, dia harus mengodokkan sholatnya setelah masuk Islam selama murtad itu. Ini harga paten Mbak Min. Apa artinya? Kenapa dalam redaksi hukum menjelaskan sepertinya bahwa untuk mu'allaf, bahwa itu untuk muslim, murtad itu tidak bisa dibuat mainan. Karena ayatnya tadi sudah diperjelas oleh Al-Mukarram wal Mu'azzam Sahibul Fadilah wal Karamah Ki Haji Nur Khalid itu loh. Tapi wa amal kafirul asli fala tajibus sholatu alaihi qada'uha idza aslama, itu sama. Tapi kalau memang sumbernya berangkat itu dari benar-benar orang kafir asli, artinya dia leluhurnya memang kafir lalu dia masuk Islam, maka dia gugur tentang untuk mengodokkan sholat setelah dia masuk Islam. Ini perbedaannya sedikit tipis loh Bang. Betul. Kalau orang murtad, selama murtadnya wajib itu mengodokkan sholatnya setelah kembali pada Islam. Lalu kalau orang kalau orang kafir asli yang dalam keluarga besarnya itu memang berangkat dari kafir, maka setelah dia masuk pada Islam dia gugur, tidak punya kewajiban untuk mengodokkan sholatnya. Seperti itu Kiai Nur ya. Sudah Kiai. Sudah, terima kasih, saya mau turun Kiai. Ini ada teman Anda ini sama murid sama santri daripada Abuya dari Mekah itu, Sajid itu. Ini anu Mbak, ini karomah doa ini imam masjid di sini Mbak, di masjid yang saya asuh. Ini satu desa dengan saya. Ini alumni sama dengan Kisendiko ini dari Mekah gitu ya. Muridnya Sajid ini ulama besar ya. Sama dengan Kisendiko. Kalau saya Ustadz sangat kecil, bukan kecil, SS ya, sangat kecil gitu ya. Masya sangat Allah. kecil. Izin Kiai saya SS itu menyalami artinya screenshot. Oh, sekitar menyalami Abu ya. Iya. Ya, screenshot Betul. ya. Begini Mbak ya. SS itu bisa sangat sederhana atau SK sangat kecil lah gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bagian lanjut. siapa sekarang Mbak? Bagian siapa ya? Kak Dem mau rungkat ya. Sedikit Jadi- saya. Sebelum Siapa? Ki besar. Sebelum Ki besar. Ki besar itu terakhir. Artinya Ki besar itu kan diisi dengan pantun juga, dengan apa namanya, dengan Mohon di-mute, Kiai. selingan gitu. Bagaimana bagi izin dalam Apanya? kenyataan sekarang ini Iya. yang kita lihat ini adalah pergaulan tidaklah saudara-saudara kita seiman itu tidak lagi memilah dan memilih siapa dengan siapa dia berteman. Nah, kalau pertemanan sesama sejenis perempuan itu sih tidak masalah. Tetapi pertemanan yang
antara laki-laki dan perempuan yang tidak seiman. Ini masalah, ini masalah. Ini yang paling banyak. Jadi kita sebagai muslimah ya, saudara-saudaraku, sebagai muslimah yang rentan, coba pilih-pilihlah teman. Jangan sampai karena dia banyak uang, walaupun tidak seakidah, nebeng terus di mobilnya, nebeng terus di mobilnya. Nah, itu persoalan ya. Jadi ini Lain agama ya kan? fakta Lain agama ada hubungan asrama, asmara gitu maksudnya ya. itu yang terjadi. Hubungan asrama beda keyakinan. Nah sekarang kan ada satu metode yang dipakai oleh kaum itu. Nanti saya masuk Islam Iya betul nikah Islam, tetapi pada saat punya anak satu, sekarang kau pilih ikut saya atau saya ceraikan. Itu makanya korban kasihan dia. Jadi ini adalah langkah-langkah yang banyak saya temukan ya. Bukan lagi 1, 2, 10-an orang. Jadi Berarti seperti fakta ini ya? inilah strategi Pak Yai. Fakta ini ya? Fakta. Ada saudara saya ini di Kota Palu ini, suaminya non muslim, dia sekarang karena dia mempertahankan keyakinannya, hanya beda keyakinan tapi tetap satu rumah. Ya. Itu yang paling mampu perempuan lakukan. Tapi sisanya itu ikut suami. Kenapa? Ada anak yang harus dibesarkan. Dan kebanyakan perempuan yang tidak kerja, laki-lakinya yang kerja. Ini kan tambah apes. Di daerah orang. Dia hidup di Palu. Dia asal Makassar. Keluarga tidak ada. Dia harus bersandar kepada suami. Saat tidak ada hal lain, harus ikut suami. Dan yang paling utama adalah ikut akidah suami. Itu Pak Yai. Naudzubillah itu. Nauzubillah min zalik. Jadi gini Pak Rohman, kalau seperti itu tuh kejadiannya, apakah itu mencerminkan seperti kisahnya istri Fir'aun? Yang istri Fir'aun itu tidak mau menyembah suaminya atau tidak mau ikut apa yang diperintahkan oleh suaminya, tapi dia punya keyakinan sendiri. Sepertinya kalau seandainya seorang muslim diajak yang seperti itu tidak bertahan lama. Nah, berbicara tentang keimanan seseorang, itu di dalam hatinya tentu menolak, seperti itu ya Pak Ustadz. Tapi kalau seandainya dia nanti di akhir hujung hidupnya, dia sebelum meninggal mengucapkan La ilaha illallah, itu gimana tuh ini host? Ya, kalau saya berkeyakin kalau misalnya di akhir hayatnya mendapat hidayah kembali kepada Islam, alhamdulillah. Artinya kalau masih sempat kembali ya. Kalau sejarah Aisyah, Bunda Aisyah itu memang dia teguh di Islam, dia nggak pernah berubah dia walaupun disiksa sampai mati itu. Iya betul, tapi kan untuk zaman sekarang kan orang terlalu takut kehilangan harta kan seperti itu, lebih mencintai hawa nafsu, mempertimbangkan juga mental anak seperti itu, tapi di dalam hatinya dia memberontak seperti itu. Iya, bisa mempengaruhi itu, bisa sekarang ini bisa. Iya. Tapi sebentar ya, Mbak. Begini, Mbak. Sebentar ke Sendiko. Sebelum ke Kiai Karomah ya. Dan itu sudah dilarang sesungguhnya. Kalau yang laki-laki yang mengawini itu dia itu bukan muslim gitu. Memang tidak dilarang lain agama itu ya. Betul. Lain agama itu dilarang gitu, memang begitu. Makanya saya tadi bilang lebih baik memilih ya yang muda, yang hitam legam tapi muslim daripada wanita cantik
agnostik ya, tapi dia itu kafir, begitu, betul kan? Yang tadi kan sudah Betul, bilang betul. saya gitu. Banyak, iya. Iya, makanya ini host ini pesan buat Kak Mim, buat Kak Dem, buat Kak Deja, pesan pokoknya ya. Mending sama orang miskin tapi Islam dia gitu aja dah. Betul. Betul. Aku gini, mending sama orang kaya tapi Islam daripada sama orang miskin tapi kafir. Itu iya, bagus itu. Lebih bagus. Tapi Lebih hebat takutnya lagi. kalau dia terkecoh dengan kaya, nanti ketemunya kalau yang non Islam itu kaya gimana ya Mas ya? Ini pesan aja sih. Enggak, itu kan ada nyanyiannya. Banyak orang Kalau muslim nanti kaya. seperti enggak begini, Mbak, seperti kemarin yang dengan Mbak siapa itu tadi yang cantik juga kemarin itu Mbak Titik, ya kan? Sudah tahu, ya kan, jalannya licin, mengapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu orangnya miskin, mengapa engkau mencintai aku? Aduh. Sebentar. Saya lihat agama sebentar. Kasih musik. Sebentar ya, tadi ada Bunda siapa itu? Bunda Dem ya, Kak Dem ya. Tadi mengatakan bahwa agama Firaun yang saya dapatkan di sini agamanya secara konsep itu yang memujasimkan Tuhan ya, Ustadz ya. Yang memujasimkan Tuhan berarti dia tetap Islam ya. Jadi Firaun itu tetap Islam kan, Ustadz, walaupun konsep ketuhanannya seperti Wahabi bermujasim. Bukan enggak. Muslim apa? Fir'aun enggak ada Anda, Islamnya. Pak. Fir'aun dari Tidak. awal enggak ada Bahkan Islamnya. malah Dia mengaku. memang kafir, dia mengaku Tuhan. Ngaku malah. Tuhan. Iya, sebentar. Ana Maksudnya, rabbukumul a'la. Assalamualaikum salaman. maksud saya Waalaikumsalam. Itu nanti biar dibedah sama akhina fillah Abu Ya itu Karomah. Oh iya. Sebenarnya gini Pak. Ini Mbak Maksud kasih saya waktu gini, ini, Mbak. Kita Ini, Mbak, sebentar kasih Kiai waktu biar ini. nanti beliau yang menyimpulkan Kiai. Beliau kan ada ya, di makanya nanti ini dijawab yang saya katakan kan, apakah Iya, Firaun sebentar itu Bang. Ini ketua. Kalau kita mengambil tamsil pada beriman. masa Fir'aun, maka itu sangat ditantang dan ditolak di masa sekarang. Karena di masa Tidak. Nabi Muhammad ini sudah agama yang Syariat. paling hak, syariat yang paling Bukan, benar. saya tidak mengambil agama. Saya kan tadi ada contoh tuh antara Iya, istrinya. enggak. Maksudnya gini ketua. Kalau masa sekarang dikaitkan dengan Fir'aun itu sangat ditolak. Soalnya apa? Ini sudah jelas. Ini dan berlaku lebih-lebih di masa Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa Saya ahlikum tidak nar. mengambil ke situ. Maksudnya saya mau bertanya Enggak, saja. Apakah itu perumpamaan. Firaun ini Maksudnya itu ketua. Yang dimaksud tadi soalnya suami kafir kemudian istri non Islam, Islam itu yang dimaksud. Iya, sangat ditolak. tapi agama Firaun sebenarnya apa? Sama enggak dia beriman enggak kepada Allah ini? Kafir, dia nggak punya agama tidak beriman. Islam, dia benar-benar kafir, dia itu ngaku Tuhan tuh. Tidak beriman dan dia tidak mau ada Tuhan beriman nggak lain. sama Allah gitu. Tidak. Pertanyaannya. Tidak. Fir'aun, Mbak, dia Ini kalau semuanya bernarasi tanpa dilandasi redaksi ini nanti malah debat yang terjadi ini. Iya, Sudah, bentar sudah, ya. sudah, Fir'aun, sudah. Ya, Fir'aun sudah. itu Mbak, Makanya bentar, Mbak. ini sangat sebentar Pak, ini sangat Sudah diingatkan. kini sendiko. Sebentar Sudah Ki. jangan ngomong. Kalau masih ada yang ngomong jangan. Siap. Iya, bentar, Saya nurut, Pak kalau Sindiko. sama Kiai saya nurut. Jadi gini Mbak, Fir'aun itu dia tidak menyembah Allah. Dia itu malah mengakui kalau dialah yang lebih berkuasa di atas yang lain. Seperti itu Mbak. Fir'aun yang di masa Ayatnya. apa? Fir'aun itu banyak loh, bukan Fir'aun. Ini Fir'aun yang berkelut dengan Musa loh, tidak Fir'aun yang lain. Fir'aun di zamannya Nabi Musa loh, yang ada di dalam Fir'aun Al-Quran udah loh terkenal Bang. itulah. Betul. Kasih naik Ana kalimat doa ini saya mau rabbukumul- turun dulu. Ana rabbukumul a'la. Silakan. Saya turun Kok dulu. sudah Ustaz. meloncat, Mbak? Ini lobet. Oh, iya. Iya, Dices, nggak bisa ditolak dengan akal sehat. Sambil Ini sambil ada yang dicas, mau dia ke juga sambil Sumeneb, dicasin. Mau ke rumah Sambil anu ya, dicas. ke Sumeneb, mau ke anu ya, berangkat ke Sumeneb, Mbak. Jadi Iya, aku Mbak. beli jeepnya lah. Kalau Mim turun. OTW Ustaz.
Ya udah dilanjut, Iya. dilanjut yang lain biar naik dulu. Nanti saya naik lagi kalau masih. Iya, iya, iya. Terima kasih, Mbak. alasan lobet, Musyawarah mufakat hati yang benar. dilarang turun. Musyawarah mufakat. Nggak jadi beligip, nggak jadi beligip. Gantung loh Mim. Mim ngegantung loh. Ini juga dicas Jangan dia. tergoda Nggak jadi sama ngasih donat, sudah. rangkaian Ngasih donat. Islam, itu aja pesennya. Iya, sudah. Ya, Ini semuanya. kalau Turun, ada pendonat. kita sudah melekat, tai kucing terasa coklat, katanya gitu ya. Iya, kalau cinta sudah melekat, ya batu bata serasa coklat. Itu bohong itu. Sebentar, hei. Guru Mim, kalau turun nggak jadi beligip. Aku Tidak boleh ada yang bicara. Tidak boleh ada yang bicara. Saya pasrahkan kepada Kiai Karomah doa, ya. Iya, bukan karena saya sangat takziman dengan orang alim siapapun dia, orang alim siapapun. Gitu. Baik lebih muda, 10 tahun umurnya, Pamanka kalau juga dia itu dia anak guru. waliullah, itu pamanka. Silakan Kiai. Apa ini? Kok mau doa mau rukat ya? Ada apa ini? Ya udah dilanjut ya yang lain. Mungkin mau naik Ustaz naik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak jadi kasih. wabarakatuh. Ya, selamat turun. Sudah. Saya pasrahkan untuk selanjutnya kepada Momot paling junior. Kalau yang tadi itu paling senior, yang sekarang paling junior. Nah, gitu ya. Silakan Mbak Diajah. Allah. Mbak Diajah moderator. Iya Pak Ustadz. Sip. Alhamdulillah. Lanjut. Kembali ke tema. Iya. Tapi ini kalau kembali ke tema, tadi Ervi udah turun ya? Oh iya. Itu padahal. Iya, mungkin Nggak apa-apa, Bu, mendengarkan lanjut tausiah aja. begitu, Mbak. Lanjutannya. Ya lanjut aja Bun. Dari guru besar kita ini yang di atas ini, Mbak. Silakan, Mbak. Ya kembali ke Pak Ustadz Karomah, Pak Ustadz jangan sambil tiduran gitu, atau mata dia jadi agak sedikit gimana gitu. Sudah. Silakan. Silakan. Ya, Pak Ustadz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu sebenarnya tentang pernikahan antara muslim dan non-muslim di beberapa literatur Islam itu biasanya ditempatkan di bab niat, di bab pertama dalam hadis itu innamal amalu binniyat. Kemudian biasanya yang menjelaskan hadis itu membawakan cerita asbabul wurud atau sebab diharamkannya muslim dan non muslim menikah. Bahkan putri Rasulullah pernah masih suaminya itu non muslim waktu itu sampai dipisah. Cuma yang jelas ayat yang menjelaskan tentang diharamkannya seorang muslim menikah dengan non muslim, baik itu laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Itu ceritanya pada suatu saat Rasulullah mengutus seorang sahabat bernama Marsad Al-Ghanawi. Dia seorang tampan sahabat dari Madinah menuju ke Mekah. Tujuannya untuk membawa misi itu. Marsad Al-Ghanawi mengeluarkan sebagian kaum duafa yang lansia dan tidak sempat ikut hijrah ke Madinah dalam hijrahnya Rasulullah, agar orang-orang yang telah masuk Islam dan ikut Rasulullah keluar dari Madinah menuju Mekah, mengingat di waktu itu orang-orang Quraisy semakin merajalela menyakiti kaum muslimin yang masih ada di Mekah. Pergilah
Marthad Al-Ghanawi dalam misi itu pergi ke Mekah untuk mengeluarkan sisa dari para sahabat yang tidak ikut hijrah ke Madinah, utamanya yang lansia. Ternyata sampai ke sana ada seorang perempuan Zatu Jamalin wa Hasab, perempuan Quraisy yang ketokohannya dikenal, hartanya juga kaya, tapi sayangnya dia non muslim. Dia kemudian mengajak Marthad Al-Ghanawi untuk berbuat mesum. Tapi Marthad Al-Ghanawi berkata, "Inni akhafullah, saya takut pada Allah." Karena si perempuan ini sudah jatuh cinta benar sama Marthad Al-Ghanawi, kemudian kebesokannya masih datang lagi. Datang lagi justru tidak memaksa untuk melakukan mesum. Si perempuan ini justru menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh Marthad Al-Ghanawi. Mau dibawa susah mau dibawa senang, yang penting saya dinikahi. Saya jatuh cinta, sem-sem, kelepek-kelepek pada kamu gitu. Habis itu, kalau begitu saya masih mau pulang. Astagfirullah Rasulullah, saya harus izin kepada Rasulullah begitu. Kemudian si Marthad Al-Ghanawi ini saking sudah sama-sama senengnya lupa pada misi yang diperintahkan Rasulullah. Jadi bisa diambil faedah katanya para guru-guru saya itu, bahwa perempuan itu memang ziyana linnas hubbus syahwat, ditaruh nomor pertama. Jadi tugas-tugas yang lain bisa lupa kalau sudah cewek yang cantik itu. Kemudian sesampainya di Madinah menceritakanlah Sayyidina Marthad Al-Ghanawi tentang perihal pertemuannya dan memaksanya si perempuan musyrikah itu yang cantik dan ketokohannya dikenal dan kaya. Kemudian turunlah ayat la tunkal musyrikat hatta yu'min wala abatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkal musyrikin hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jadi begitu. Jadi dan itulah perempuan yang budak, walaupun itu jelek, hitam, tapi muslim, itu lebih baik dari perempuan yang